Kembali lagi di Justline, seperti yang Sarah tadi janjikan, kita akan melihat seorang siswi yang sangat cinta dengan lingkungan ya. Betul, karena demi melestarikan nih Widya, penyu di pesisir Majene, Sulawesi Barat, ada seorang pelajar mendedikasikan dirinya untuk merawat telur penyu hingga dilepas liarkan ke laut. Aksi ini telah dilakukan selama 5 tahun pemirsa, dan juga untuk mengisi aktivitas sejak kebijakan sekolah dialihkan ke rumah karena pandemi COVID-19. Kita akan intip. Nah, seperti inilah aktivitas Hasriah, warga pesisir Pantai Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggai Timur di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Penyu akan naik ke pantai untuk bertelur mulai Maret hingga Juni, kemudian sarang telurnya akan dipindahkan Hasriah ke tempat yang lebih aman. Ini dilakukan dirinya agar telur penyu aman dari gelombang laut, predator, dan juga pemburu telur penyu. Setelah berumur 40-50 hari, telur penyu ini yang berjenis lekang ini pun akan menetas. Tukik yang berjumlah 160 ekor ini pun akan dipindahkan Hasriah ke wadah dulu sebelum dilepas liarkan ke laut. Kegiatan inspiratif ini tidak hanya dilakukan Hasriah seorang diri pemirsa, melainkan dengan dukungan penuh dari orang tuanya. Nah Widya, di saat anak-anak lain ini mungkin bermain atau dengan berbagai aktivitas lainnya, tetapi Hasriah berbeda. Ya, lantas apa yang membuat Hasriah tergugah akhirnya untuk peduli terhadap lingkungan, khususnya penyu? Kita akan tanyakan langsung kepada narasumber inspiratif kita siang hari ini, ada Hasriah. Selamat siang Hasriah, apa kabar? Waalaikumsalam Kak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, ada kucing di belakang lewat ya, memang pecinta binatang sepertinya. Hai Hasriah, jadi siapa yang pertama kali menginspirasi kamu untuk oke deh kita sama-sama selamatkan, kan tadi betul-betul niat gitu ya, Betul. 40-50 hari dijaga telur-telurnya, siapa sih? Terinspirasi dari Bapak. Bapak mengajak saya. Pertama Mengajak kali saya diajak untuk sama Bapak kapan? sejak SMP, sekitar tahun 2015. Sekarang kamu berarti sudah kuliah dong? Belum Kak, masih duduk di bangku madrasah aliyah. Oh baik. Terus selain ayah, siapa lagi nih yang pertama kali juga mengajarkan caranya untuk menyelamatkan telur-telur penyu ini? Dari Bapak jika dari semuanya Bapak dari dan Bapak. bantuan dari teman. Dari Bapak dan juga dibantu dengan teman-teman. Oke, nah Hasriah, kan kalau kita lihat kamu udah bisa nih step by step atau langkah demi langkah untuk melestarikan penyu. Ini sekarang ini bisa kamu lakukan seorang diri kah atau masih dengan dibantu ayah dan juga teman-teman Hasriah biasanya? Masih bersama dengan teman-teman Kak, karena Bapak sekarang bekerja, jadi saya menggantikan Bapak bersama dengan teman-teman. Bersama teman-teman. Nah sekarang kan banyak sekolah yang diminta untuk belajar dari rumah Hasriah. Ini semakin banyak gak teman-teman yang ikut kamu ajak untuk melestarikan penyu-penyu ini? Kalau teman-teman Kak mungkin tak ada 5 orang Kak, selebihnya anak-anak. Emang siapa sih yang suka memburu telur-telur penyu ini Hasriah? Dulu sudah lama pemburuan telur penyu di Barane Kak, semenjak 2015 tahun kemarin. Oh gitu. Oke, biasanya mereka apa? Maksudnya tujuannya untuk apa diambil telur-telur penyu ini? Memburu telur penyu tujuannya untuk dijual Kak. Oke. Kan karena dulu kalau musim timur waktunya penyu bertelur, dan musim timur di Barane itu ombaknya sangat tinggi dan para nelayan enggan melaut, jadi mereka digantikan menjadi memburu telur. Tapi karena sekarang sudah banyak sosialisasi dan sadar akan bahaya mengkonsumsi dan menjual telur penyu karena sudah banyak aturan sekarang Kak, dan warga pesisir Pantai Barane sudah mulai sadar.
Dan makanya Hasria juga mengamankan ya telur-telur puyuhnya setiap kali ini saat itu kamu jaga ya Hasria. Kita lihat tadi bagaimana aku pindah-pindahin telur penyunya. Nah pemirsa kita juga akan hadirkan nih kita mintai pendapat juga dari BKSDA. Ya, ada Bapak Thomas. Pak Thomas ya sudah juga tersambung melalui sambungan Skype. Selamat siang Pak Thomas. Selamat siang Mbak Widya, Mbak Mela. Ya baik, Pak Thomas respon ini ada seorang anak muda betul-betul hanya bermodalkan ilmu dari sang ayah, bahkan dia mengatakan ini saya akan meneruskan kegiatan ayah saya untuk menyelamatkan telur-telur penyu bersama 5 orang temannya. Reaksi Anda Pak? Ya, kami Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan tentunya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi dan salut pada Dea Hasria yang dengan hasratnya, dengan passionnya mau melestarikan, menyelamatkan telur penyu lekang yang seperti yang Mbak Hasria katakan tadi sudah terancam karena adanya permintaan di pasar. Juga kepada orang tua, Bapak dari Dea Hasria kami sampaikan terima kasih karena mewariskan nilai-nilai luhur konservasi khususnya satwa-satwa yang dilindungi dan telur penyu lekang ini masuk di appendix 1 dan dia dilindungi dan dia tidak boleh diperdagangkan. Gitu Mbak. Baik Pak Thomas. Nah Pak Thomas tadi kan dikatakan Hasria juga bahwa hingga saat ini masih terus banyak sekali predator atau pemburu telur penyu. Bagaimana kondisi kenyataannya di lapangan Pak Thomas kalau dari kacamata BKSDA sendiri? Ya ini di beberapa tempat mungkin masih terjadi adanya perdagangan secara ilegal khususnya telur penyu. Kita tahu ada di beberapa tempat, mungkin ada di Kalimantan Barat, di Majene maupun di Pindrang dan di Polban juga. Ini predator yang terbesar sebenarnya manusia karena adanya permintaan pasar dan ini dikonsumsi juga dan dijual di pasar. Namun kami berdasarkan informasi dari rekan-rekan kami, misalnya Pak Yusri dari Sahabat Penyu yang ada di Polman, kami senantiasa komunikasi, teman-teman dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar juga, ini masih terdapat masyarakat menjual telur penyu untuk dikonsumsi, alasannya si ekonomi. Di samping itu predator yang lain ada biawak, ada kepiting, burung dan juga tikus. Bahkan ikan-ikan besar ketika tukik lekang ini warnanya abu-abu, ketika dia masuk ke air dalam, dia akan menjadi mangsa bagi ikan-ikan yang besar. Ancamannya begitu ya, makanya memang harus dilestarikan. Saya ingin ke Hasria lagi. Hasria, mumpung ada Bapak Thomas dari BKSDA, mungkin apa yang ingin kamu sampaikan atau mungkin sebetulnya kamu butuh bantuan dari pihak terkait, silahkan. Untuk saat ini saya hanya ingin pemerintah setempat membantu untuk mensosialisasikan kepada warga dan melakukan aksi nyata. Oke, jadi hanya ingin dibantu sosialisasikan, menyadarkan warga untuk sama-sama berbuat hal yang sama seperti Hasria untuk mendapatkan hasil nyata. Silahkan Pak Thomas. Iya, saya kira betul yang disampaikan sama di Hasria. Kita tentunya mengapresiasi dan kita akan bersama-sama melakukan sosialisasi terutama kepada masyarakat di lokasi-lokasi yang kita berpotensi untuk diajukan perdagangan liar ini kepada masyarakat, bahwa pentingnya melestarikan penyu lekang ini yang sudah terancam punah. Dan saya kira upaya-upaya pelestarian juga bisa kita ambil contoh di beberapa tempat, misalnya di Pantai Mampi di Kabupaten Polewali Mandar oleh rekan-rekan kita di Sahabat Penyu itu melakukan adopsi lubang. Nanti kita sama-sama di Hasria kita ajak, nanti kita melihat bagaimana skema yang dibangun oleh salah satu lokal champion kita sesuai dengan arahan Pak Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam, bahwa kita mengharapkan lokal-lokal champion seperti di Hasria ini juga Mas Yursis yang ada di Pantai Mampi untuk membagi pembelajarnya di dalam pelestarian penyu. Jadi ada adopsi lubang, kita juga melakukan sosialisasi ke masyarakat, bahkan anak-anak sekolah ini sudah datang ke lokasi-lokasi untuk belajar langsung, sekolah di lapangan untuk belajar bagaimana melihat langsung tukiknya melepaskan
dan itu ada jadi bagian dari pengalaman pembelajaran yang luar juga ya biasa. Pak. Selain sosialisasi tentunya apresiasi juga kita ingin lihat ya. Iya, karena kan Hasria sudah menunjukkan dedikasinya selama bertahun-tahun, Betul. apalagi menggantikan bapaknya nih Pak Thomas. Ini apa apresiasi yang mungkin sedang direncanakan atau sudah diberikan untuk teman-teman Hasria dan juga Hasria sendiri? Iya, iya. Melalui Pak Dirjen KSDIA, kita akan memberikan semacam award. Ada nanti piagam kita akan lakukan, dan dalam waktu dekat nih kami akan mampir main-main, karena saya juga belum pernah ke pantai Barane, tapi kalau ke pantai Mampi saya beberapa kali. Kami akan mampir di tempatnya di Hasria ya, untuk melihat langsung dari dekat. Sekalian Ya. nanti diajakin bareng-bareng Pak Thomas dan juga Pak Dirjen yang katanya juga belum pernah ke sana, sekalian begitu ya untuk melepaskan. Hasria, apa yang ingin disampaikan lagi? Silahkan. Saya juga berharap agar pemerintah membantu memberikan fasilitas untuk tempat penangkaran penyu, karena kami sangat kekurangan untuk tempat penangkarannya, Kak. Oke, itu untuk apa aja alat-alatnya Hasria? Kan untuk penangkaran pastinya butuh alat-alat. Kalau kamu sama ini secara sederhana pakai baskom aja. Alat-alat secara lebih rinci mungkin bisa disampaikan langsung ke Pak Thomas. Hasria, masih bisa mendengar? Iya, Kak. Iya. Iya. Kamu butuh alat-alat apa, Nak? Silahkan langsung. Seperti bak untuk menampung tukik-tukik yang sudah menetas, Kak. Dan tempat untuk bak. Kan saat ini kita menyimpang hewan tukik ini di terasnya warga yang dekat pesisir, Kak. Oke, berarti itu alat-alat yang paling dibutuhkan Hasria ya Hasria. Baik, Pak Thomas sudah mendengar juga aspirasi dari Hasria, juga mungkin berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk memberikan beasiswa. Betul, untuk kedepannya karena kan Hasria bersama teman-temannya katanya karena bapaknya sudah kembali sibuk bekerja Pak Thomas. Iya Mbak, setiap kita akan membantu ini di Hasria ini karena luar biasa kegiatan yang sudah dilakukan ini bagian dari konservasi satwa yang dilindungi, dan kami sangat mengapresiasi alat-alat itu biasa untuk penetasan telur, untuk menampung tukik juga ya biasa bak penampung ya. Ya. Jadi kita akan fasilitasi Mbak. Ya, berarti apalagi untuk melestarikan hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia sehingga bisa nanti dinikmati juga oleh anak cucu kita. Terima kasih Pak Thomas, terima kasih juga Dik Hasria. Hasria, terima kasih sudah menginspirasi kita semua siang hari ini. Salam untuk teman-teman di Majene sana. Jadi pengen main-main ke pantai, dan juga yang paling penting adalah tersosialisasikan dan terdidiknya masyarakat untuk sama-sama melindungi binatang yang memang harusnya dilindungi. Betul, apalagi tadi Widya juga belum sempat belajar kan bagaimana melepaskan tukik. Mau saya kalau belajar itu kaitannya dengan pendidikan. Boleh nggak saya mau mendidik dulu?